것을 맹세합니까? 못해. 넌 나랑 결혼하면 안 돼. 좋아하는 여자가 있어. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya, balik lagi sama aku. Karena sekarang aku lagi gak mau banyak basa-basi, jadi langsung aja kita ke part berikutnya. Check it out. Lanjut episode 19, 20, dan 21. Setelah terjatuh di tempat tidur, Junpyo segera bangkit dan menjauh dari Jaekyung. Jaekyung menantang Junpyo untuk bermain video game. Video game itu dimenangkan oleh Jaekyung. Jaekyung senang sekali dan memaksa Junpyo untuk menemaninya sepanjang hari sebagai bayarannya. Woo-bin menasihati Yi-jung yang sedang mabuk berat. Tiba-tiba, ponsel Yi-jung berdering. Ternyata ibu Yi-jung yang sedang di rumah sakit mencarinya. Yi-jung yang masih dalam kondisi merusak diri sendiri, menelpon Gaeul dan bertanya, apakah Gaeul masih ingin berkencan dengannya? Yi-jung mengajak Gaeul ke bar yang berakhir mengecewakan. Belum cukup, Yi-jung mengajak Gaeul bertemu dengan ayahnya. Ayah Yi-jung sangat ramah kepada Gaeul. Yi-jung yang sebal bertanya kepada ayahnya, apakah ayahnya mau meminjam Gaeul? Gaeul tersinggung dan menyiram wajah Yi-jung. Sementara itu, Jaekyung mengajak Junpyo berbelanja di supermarket. Ternyata, Jaekyung berbelanja untuk Jandi. Jaekyung mengajak Junpyo ke apartemen Jandi. Karena Jandi tidak ada di rumah, mereka memutuskan memasak mie instan dan berakhir dengan berebut makan mie instan. Junpyo baru sadar kalau Kangsan sama sekali belum dapat bagian. Soal itu, Kangsan tidak terlalu berselera, karena hampir tiap hari ia memakan mie. Junpyo bertanya, apa yang diinginkan Kangsan? Terus Kangsan jawab, katanya dia pengen pizza. Mereka heran, kemana Jandi pergi? Kangsan tidak tahu karena Jandi tidak punya ponsel. Junpyo heran karena dia sudah memberi Jandi ponsel, tapi ponselnya kok gak ada. Kangsan mengatakan bahwa ponselnya diberikan pada orang tua mereka. Mendengar itu, Jaekyung menyeret Junpyo ke gerai ponsel. Setelah pulang dari galeri, Ji-hoo mengantar Jandi ke klinik. Jandi mengundang Ji-hoo masuk. Ji-hoo masuk dan melihat foto keluarganya yang membuatnya ingat dengan masa kecilnya. Dr. Yun masuk dan heran melihat Ji-hoo, tapi dia tidak dapat menyembunyikan rasa senangnya. Dr. Yun minta maaf karena telah membuat Ji-hoo menderita. Ji-hoo sakit hati dan pergi. Dr. Yun menyuruh Jandi menyusul Ji-hoo. Ji-hoo pergi tanpa membawa motornya. Jandi berlawanan arah dengan Ji-hoo sehingga dia memutuskan untuk menunggu di depan rumah Ji-hoo. Tepat pada saat Ji-hoo sampai, ia jatuh pingsan di pelukan Jandi. Yi-jung pulang dalam keadaan mabuk dan tidak dapat membuka pintunya. Gaeul datang dan membantu Yi-jung masuk ke dalam rumah. Ketika Gaeul hendak pergi, Yi-jung meraih tangan Gaeul dan menariknya. Jandi merawat Ji-hoo yang jatuh sakit. Mengira Ji-hoo tidur, Jandi meraba pipi Ji-hoo. Ji-hoo meraih tangan Jandi dan memegangnya dengan erat. Jandi tinggal di sisi Ji-hoo semalaman dan menyiapkan bubur untuk Ji-hoo sebelum pulang keesokan harinya. Junpyo menunggu Jandi semalaman.
dan heran mengapa Jandi tak kunjung pulang. Saat bertemu Jandi, Junpyo mengintegrasi Jandi. Tapi Jandi berteriak bahwa itu bukan urusan Junpyo. Presdirkeng pulang ke rumah dan merasa senang mendengar Junpyo bersama Jaekyung dan bertanya pada Tuan Jung apa tidak ada yang harus dilaporkan lagi. Ternyata Presdirkeng memiliki foto Jandi bersama Junpyo. Di sekolah, Junpyo menyiapkan meja yang penuh dengan makanan dengan berbagai macam pizza. Dengan bertuliskan, "Kang San, kuatlah dan makanlah." Jandi merasa apartemen Junpyo terlalu sepi. Junpyo mengalami kesulitan saat menyalakan kompor, sehingga dia makan mie instan tanpa dimasak. Presdirkeng datang membawa Junpyo pulang. Saat meninggalkan apartemen, Junpyo melihat Jihu dan memberi isyarat ke arah apartemen Jandi. Jihu datang bersama Yijung dan Wubin untuk melihat tempat tinggal Jandi. Kemudian datang tamu tak diundang. Presdirkeng datang mengunjungi Jandi dan menegurnya karena mendekati Junpyo. Seperti biasa, Presdirkeng sangat kejam dan perkataannya. F3 membela Jandi, yang membuat mereka juga ditegur oleh ibu Junpyo itu. Keesokan harinya, F3 dan Gaeul datang membantu Jandi membereskan apartemennya. Mereka sangat menikmati kegiatannya. Junpyo dikurung dan tidak diperbolehkan keluar. Jaekyung mendapat izin masuk ke kamar Junpyo. Jaekyung mengajak Junpyo ke apartemen Jandi. Ternyata F3, Jandi, dan Gaeul sedang berkumpul mengelilingi meja penuh lilin. Melihat kedatangan Junpyo dan Jaekyung, Gaeul mengajak bermain permainan kebenaran. Peraturannya, jika seseorang ditanya, ia harus menjawab atau mengatakan apa yang sebenarnya. Kalau menolak, ya orang itu harus mencium si penanya. Jihu sempat mencium Hijung. Presdirkeng mencari cara untuk mengusir Jandi dengan rencana merobohkan apartemen Jandi. Ternyata dia sudah mengambil alih apartemen itu dan ingin merobohkannya untuk proyek yang lain. Yijung mengamati kaos tangan pemberian Gaeul dan menyukainya. Setelah tidak memiliki tempat tinggal, Jandi harus mengirim Kang San kepada orang tuanya. Kang San berteriak kepada Jandi, "Kakak, aku kira Kak Junpyo masih menyukaimu." Saat Hijung menemui Gaeul di tempat kursus tembikarnya, dia mengenali hiasan yang dipinjam Gaeul dari Eunje. Hal itu membuat Hijung terkejut dan berlari keluar. Setelah mengantar adiknya pergi, Jandi berusaha menelpon seseorang, mungkin Jihu atau Gaeul, tapi gak ada jawaban. Jandi mencoba mencari tempat untuk tidur di stasiun bawah tanah. Tapi ia diusir oleh seorang gelandangan yang sedang mabuk. Jandi kemudian berjalan ke arah klinik. Di rumah keluarga Gu, Junhye bertengkar lagi dengan ibunya. Junhye memikirkan Jandi dan menelponnya tepat pada saat Jandi jatuh pingsan di jalan karena kelelahan. Jandi tersadar dan berada di rumah keluarga Gu. Junhye meminta Jandi tinggal di rumahnya. Jandi bersedia setelah dibujuk Junhye, tapi dia tidak ingin tinggal secara gratis. Junhye mengangkat Jandi menjadi pelayan di rumah keluarga Gu. Junhye harus berangkat ke Amerika, maka Jandi bekerja di bawah pengawasan nenek. Nenek mengenalkan Jandi sebagai pelayan baru. Junpyo sangat terkejut, apalagi ketika nenek mengumumkan bahwa Jandi akan menjadi pelayan pribadinya Junpyo. Junpyo tentu saja sangat senang dan mulai memberikan banyak tugas kepada Jandi, seperti membuat mie instan dan meminta Jandi menungguinya makan. Ketika menungguinya makan, Jandi tertidur dan Junpyo memberikan selimut kepada Jandi. Pagi harinya, Junpyo memecat pelayan yang akan membangunkannya.
Jandi masuk dan meminta Junpyo menarik keputusannya. Saat Gael berangkat ke tempat kursus, dia menyadari bahwa Eunje adalah wanita yang dicintai Yijung. Saat Jandi dan Gael sama-sama mengeluhkan kehidupan cinta mereka, Jaekyung masuk ke restoran dan ingin membeli bubur untuk Junpyo. Jandi heran karena Junpyo baik-baik saja, dan Gael langsung menutup mulut Jandi. Dr. Yoon mengalami sakit di dadanya. Jandi sangat khawatir dan merasa bahwa Dr. Yoon tidak boleh tinggal sendirian. Jandi pergi ke rumah Jihu dan bertanya, apakah ada kamar ekstra? Jihu mengira Jandi akan pindah ke rumahnya. Tapi ternyata Jandi membawa Dr. Yoon masuk. Keduanya protes, bahkan Jihu marah kepada Jandi. Tapi Jandi berhasil membujuk kedua pria itu. Junpyo dan Woo-bin makan malam bersama. Woo-bin bertanya tentang pembantu baru Junpyo. Dan Junpyo berkata bahwa pembantunya sedang libur. Jaekyung datang membawakan bubur karena mengira Junpyo sakit. Woo-bin menggoda Junpyo atas perhatian Jaekyung. Junpyo memanggil Jandi dengan walkie-talkie. Jandi menolak karena libur. Junpyo minta Jandi menemaninya menonton film horor karena takut nonton sendiri. Tentu saja, hal ini membuat mereka menjadi dekat. Tiba-tiba, Jaekyung datang. Jandi panik dan sembunyi di lemari baju Junpyo. Jaekyung meminta Junpyo menemaninya nonton film horor karena ia takut nonton sendirian. Film yang sama, Junpyo pura-pura tidur. Jaekyung pulang setelah sebelumnya mencium pipi Junpyo. Junpyo membuka lemarinya dan mendapati Jandi tertidur nyenyak di dalam lemarinya. Junpyo menggendong Jandi ke kamarnya. Dr. Yoon menyiapkan sarapan untuk Jihu. Jandi terbangun dengan kaget karena mimpi buruk. Dia bermimpi Jaekyung memarahinya. Jandi langsung pergi ke rumah Jihu dan mengajak kakek dan cucu itu untuk berangkat. Di klinik, Jandi menyuruh Jihu membantu. Jihu membantu dengan memainkan harmonika untuk pasien-pasien Dr. Yoon yang sangat mengaguminya. Gael mengunjungi Yijung dan bertanya kepada Yijung, kenapa Yijung tidak mau mengakui perasaannya? Yijung tidak suka dengan cara Gael mencampuri hidupnya. Pagi hari di keluarga Gu, Jandi bersiap membangunkan Junpyo. Jandi menempelkan jam waker besar di telinganya Junpyo. Junpyo menyembunyikan dirinya di bawah selimut. Jandi menarik selimut Junpyo dan kehilangan keseimbangan, sehingga ia jatuh menimpa Junpyo. Dia malah memeluk Jandi dong, sambil ngomong, hanya 5 menit, biarlah seperti ini. 5 menit saja, dan aku akan bangun. Parah. Biarpun aku memelukmu seperti ini, aku tidak merasa kau benar-benar ada di sini. Tiba-tiba, Jaekyung masuk kamar Junpyo. Jaekyung masuk ke kamar Junpyo dan tertegun dengan apa yang dia lihat. Jandi berusaha menjelaskan, tapi tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Untuk membuat suasana semakin keruh, Presdir Kang masuk ke dalam. Tentu saja, Presdir Kang murka dan ingin mengusir Jandi. Tapi nenek masuk dan membela Jandi. Dan herannya, si Jaekyung ini, dia dapat mengerti posisi Jandi. Dia tidak marah kepada Jandi. Itu membuat Jandi merasa bersalah. Jaekyung menegaskan, biarpun dia tahu hubungan Junpyo dan Jandi, dia tidak akan menyerah. Jaekyung memohon kepada Presdir Kang agar tidak memecat Jandi, dengan syarat dia juga diperbolehkan tinggal di rumah keluarga Gu. Tentu saja Presdir Kang setuju. Gael bertanya kepada Eunje, bagaimana dia dan Yijung bisa putus? Yijung menunggu di luar studio dan memandang Eunje sampai ponsel Eunje berdering. Yijung memutuskan untuk mengikuti Eunje dan dia sangat shock
ketika tahu bahwa kekasih Eunje adalah kakak kandungnya. Saat di rumah keluarga Gu, Presdirkan mengumumkan bahwa Jae-kyung akan tinggal di rumahnya dan bahwa pernikahan Junpyo dan Jae-kyung akan dimajukan karena keduanya sudah dewasa dan kedua orang tua sudah setuju. Junpyo menolak, tapi dia diabaikan. Bahkan mereka harus syuting iklan ponsel Shinhwa yang terbaru, sekaligus mengumumkan hubungan mereka. Jae-kyung meminta Jandi ke kamarnya dan menunjukkan kepada Jandi baju pengantin yang akan dipakainya nanti. Ternyata, baju itu baju pengantin Presdirkang. Wow. Jae-kyung juga meminta pendapat Jandi tentang perhiasan yang dihadiahkan oleh Presdirkang. Lebih kejam lagi, Jae-kyung bahkan meminta Jandi menjadi pendamping pengantin baginya. Jihu dan kakeknya pergi memancing bersama. Kakek Iun memberikan cincin kawin ibu Jihu kepadanya. Di markas F4, iklan ponsel terbaru Shinhwa sudah keluar, dan Junpyo sangat kesal. F3 bertanya, apa yang akan dilakukan Junpyo? Kata Junpyo, aku tidak tahu. Jihu mengatakan hanya Junpyo yang dapat memutuskan apa yang akan dia lakukan. Merasa kesal, Junpyo merenggut undangan dan melemparkannya. Jandi benar-benar terpuruk melihat iklan itu. Itulah masa depan Gu Junpyo. Di sanalah Gu Junpyo seharusnya berada. Dr. Yun menelpon Jandi dan meminta Jandi menemuinya. Ternyata tidak ada Dr. Yun di sana, melainkan Jihu. Dr. Yun mengatur kencan buta untuk mereka. Merasa geli dengan hal ini, Jihu dan Jandi memutuskan untuk jalan-jalan dan mengikuti lomba foto pasangan pengantin. Mereka sangat serasi, lucu banget, dan mereka berhasil meraih hadiah utama. Di rumah, Jihu memandang foto pengantin. Mereka mengeluarkan cincin ibunya dan menampingkan keduanya. Kemudian semuanya pergi ke Pulau Jeju untuk pernikahan Junpyo. Junpyo tidak dapat mengerti mengapa Jae-kyung meminta Jandi menjadi pendamping pengantin untuknya. Dia lebih tidak mengerti kenapa Jandi menerimanya. Jihu bertanya pada Junpyo, menurutmu siapa yang paling merasa berat sekarang? Jae-kyung bertemu dengan Jandi. Kata Jae-kyung, terima kasih sudah datang. Aku tidak yakin apa yang kulakukan. Aku tahu hubungan kalian. Maaf, aku pura-pura tidak tahu. Biasanya aku tidak seperti itu. Aku benar-benar pengecut. Jandi menjawab, itu karena aku yang tidak jujur sejak awal. Jae-kyung berkata maaf, biarpun aku tahu. Aku tetap tidak akan melepaskan Gu Junpyo. Keduanya pun berpelukan. F4 bermain sepak bola untuk melepas penat, sampai hanya Junpyo yang tertinggal di lapangan. Di padang bunga, Gaeul memikirkan apa yang dikatakan Eunje tentang hubungannya dengan Yijung. Yijung melihat Gaeul dan mendatanginya. Gaeul tidak dapat mengerti tentang pernikahan yang telah diatur seperti Junpyo. Sementara Yijung tidak terlalu heran dengan hal itu, mengingat posisi keluarga mereka. Jihu mengajak Jandi berjalan-jalan, dan setelah di dalam ruangan, dia mendesak Jandi untuk segera membuat keputusan, karena Jandi sudah tidak punya waktu lagi. Jihu berkata, sejak pertama kali bertemu denganmu, aku hanya ingin kau bahagia, dan tidak ingin menangis lagi. Aku takut setelah hari ini, kau tidak dapat tersenyum lagi. Di sisi lain, Junpyo tidak bersemangat ketika makan bersama keluarganya, dan dia bertemu pandang dengan Jandi.
Junhye menemui Junpyo dan bertanya bagaimana persiapan Junpyo. Junpyo balik tanya, apa yang dipertaruhkan? Segalanya, kata Junhye. Keluarga, grup Shinhwa, dan mungkin namamu Gu Junpyo. Junhye tidak akan menyalahkan Junpyo apapun pilihannya. Junhye sendiri merasa tidak mampu melawannya. Junhye mengaku tidak mungkin baginya untuk meninggalkan segalanya. Junhye tidak punya keberanian untuk hidup sebagai orang biasa. Junhye akan mendukung Junpyo. Junpyo menemui Jihu dan meminta Jihu memukulnya. Jihu menolaknya. Junpyo memaksa. Akhirnya, Jihu memukul Junpyo sehingga jatuh terguling. Kata Junpyo, aku tetap tidak bisa melepaskan Jandi. Jaekyung bercakap-cakap dengan Jandi, mencoba memilih baju pengantin mana yang akan dia kenakan. Junpyo meminta Jaekyung menemuinya. Di depan altar gereja, mereka berdiri berdampingan, dan Jaekyung mulai membacakan sumpah dan menjawab, aku bersedia. Jaekyung bertanya pada Junpyo, dan Junpyo menjawab, aku tidak bisa. Jaekyung tertawa dan berkata, ini hanya bercanda. Junpyo menjawab, ini bukan candaan, monyet. Bukan, maksudku, Jaekyung. Aku mencintai wanita lain. Junpyo minta maaf kepada Jaekyung. On the wedding day, Junpyo meminta Woo-bin untuk mematahkan lengannya. Woo-bin hampir melakukannya, dan F2 memandangnya dengan ngeri. Jandi masuk dan menegur Junpyo. Jandi tidak suka cara Junpyo melarikan diri dari masalah. Junpyo meraih bahu Jandi dan berkata, katakan padaku untuk tidak pergi. Udah dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjut ke part berikutnya. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan komen di bawah. Share cerita ini ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting jangan lupa untuk di-subscribe. Nyalain tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.